Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Ibu harap semua dalam keadaan sehat ya. Masih bersama Ibu Nurmayanti, wali kelas 3. Nah, malam hari ini kita belajar tema 3, subtema 4, pembelajaran 3, yaitu keajaiban perubahan wujud benda di sekitarku. Adapun tujuan pembelajaran kita malam hari ini, yang pertama mengetahui arti pemanasan global, yang kedua menghitung dalam satuan waktu, dan yang ketiga mengetahui cara melipat pakaian. Pernahkah anak-anak ibu mendengar istilah pemanasan global? Apa yang dimaksud dengan pemanasan global? Sebutkan perubahan wujud yang terjadi pada pemanasan global. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas mengenai pemanasan global. Nah, pemanasan global disebut juga dengan global warming. Nah, pemanasan global terjadi jika suhu bumi meningkat. Akibatnya, es di wilayah kutub akan mencair. Hal ini menyebabkan permukaan air laut naik. Jika dibiarkan, maka dalam puluhan tahun mendatang, pulau-pulau di dunia akan tenggelam. Pemanasan global terjadi karena polusi udara yang tinggi. Asap kendaraan bermotor dan asap pabrik menyebabkan pancaran sinar matahari tidak dapat keluar dari bumi. Nah, akibatnya suhu bumi semakin panas. Tumbuhan dan hewan pun merasakan dampak pemanasan global. Akibat kesulitan beradaptasi, beberapa jenis hewan dan tumbuhan mungkin akan mengalami kepunahan. Nah, pada akhirnya manusia akan merasakan kekurangan bahan makanan dan mengalami bencana kelaparan. Nah, kita dapat mengurangi laju pemanasan global. Caranya dengan mengurangi pencemaran udara. Contohnya berjalan kaki atau bisa menggunakan sepeda kalau pergi ke tempat yang dekat. Mencintai dan memelihara tumbuhan dan tanaman, menghemat pemakaian listrik dan air. Contohnya kita menghemat misalnya 1 jam saja pun listrik setiap hari, berarti kita sudah ikut mengurangi laju pemanasan global. Nah, biasa kita sebut dengan, kalau matematikanya 1 jam itu sama dengan 60 menit, atau 60 menit sama 1 jam. 60 detik sama dengan 1 menit, atau 1 menit sama dengan, contohkan ya, cara menghemat lampu baik siang maupun malam hari. Nah, kita contohkan Syaka. Ada kan kelas 3 namanya Syaka. Syaka menyalakan lampu kamar di pagi hari selama 1 jam 30 menit. Pada malam hari, Syaka juga menyalakan lampu selama 4 jam 45 menit. Kira-kira berapa lama Syaka menyalakan lampu kamar? Baik si pagi maupun malam. Nah, cara mengerjakannya, terlebih dahulu kita tambahkan jamnya. Yang pertama jamnya ya, tadi 1 jam 30 menit tambah 4 jam 45 menit. Yang pertama tadi kita tambahkan dahulu jamnya. Ini 1 jam tambah 4 jam ya. Kita lihat, kita tambahkan tadi 1 jam tambah 4 jam sama dengan
berapa anak ibu? Iya, 5 jam. Kemudian kita tambahkan lagi menitnya. Nah, 30 menit ditambah 45 menit itu sama dengan berapa anak ibu? Iya, sama dengan 75 menit. Atau tadi 1 jam 60 menit kita kurangi, jadinya 75 kurang 60 jadi 1 jam 15 menit. Jadi dapat kita simpulkan Syaka menyalakan lampu baik pagi hari maupun malam hari 1 jam 30 menit tambah 4 jam 45 menit sama dengan 5 jam tambah 1 jam 15 menit sama dengan 6 jam 15 menit. Jadi Syaka menggunakan lampu selama 1 hari 1 malam 6 jam 15 menit. Nah, lagi ceritanya ini kita buat namanya Helda. Helda pergi ke rumah paman naik motor. Rumah paman berada di luar kota. Waktu yang dibutuhkan Helda ke rumah paman itu kira-kira 1 jam 30 menit. Bila menggunakan kendaraan umum itu waktu yang dibutuhkan 1 jam 55 menit. Berapa perbedaan waktu menggunakan motor dibandingkan dengan kendaraan umum? Nah, yang pertama kita kurangkan dulu jamnya. Nah, di mana tadi? Naik kendaraan umum itu 1 jam 55 menit. Kemudian naik motornya kurangnya 1 jam 30 menit. Tadi yang pertama kita kurangkan dulu jamnya. Nah, 1 jam dikurang 1 jam berapa anak ibu? Iya, pintar, sama dengan 0 jam. Kemudian kita kurangkan menitnya. 55 menit dikurang 30 menit itu berapa anak ibu? Iya, pintar, sama dengan 25 menit. Jadi dapat kita simpulkan perbedaan waktu menggunakan motor dibandingkan kendaraan umum itu 1 jam 55 menit dikurang 1 jam 30 menit itu sama dengan 25 menit. Iya, ini. Kekuasaan Tuhan sangat luar biasa. Tahukah anak ibu posisi matahari sangat ideal dengan bumi? Ya, posisi ini mengakibatkan bumi tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Panas matahari tidak membuat semua air menguap. Coba kita bayangkan seandainya airnya semua menguap ke atas, masih adakah sisa di bumi? Tidak, ternyata tidak ya. Masih cukup air di muka bumi ini setiap harinya. Nah, setiap hari kita membutuhkan sinar matahari untuk mengeringkan baju setelah dicuci. Pernahkah anak-anak ibu membantu ibu menjemur pakaian? Iya, tentu saja pernah. Atau membantu melipat setelah kering? Nah, di sini coba tuliskan jenis pakaian apa saja yang sudah bisa kamu lipat. Nah, bisa nanti dibuat di buku tulis. Nah, kemudian ada tugasnya, lihat di halaman 197 nomor 1, 2, dan 3. Kemudian latihan halaman 204 nomor 2-nya saja, cukup nomor 2. Kemudian halaman 206 cukup dikerjakan satu soal yaitu nomor 8. Berarti tugasnya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Itu sudahi pembelajaran kita malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak ibu. Bila ada kata yang salah, ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.